Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 dengan mata kuliah Biologi Umum akan mempresentasikan hasil materi kami, yaitu tentang struktur dan organisasi tubuh tumbuhan. Yang mana dengan saya Salwa Anggraini dengan NIM 2303381 dan rekan saya yang pertama Azizah dengan NIM 230333009 dan juga Diva Kesha Framanda dengan NIM 2303313. Baiklah, langsung saja pemateri pertama yaitu Azizah. Kepada Azizah dipersilahkan. Baiklah, saya akan membacakan tentang ciri-ciri tumbuhan. Ciri-ciri tumbuhan. Tumbuhan merupakan organisme multiseluler yang memiliki kemampuan untuk membuat makanan sendiri. Sedangkan organisme lain seperti manusia, hewan, dan mikroorganisme tidak membuat makan sendiri, sehingga bergantung pada keberadaan tumbuhan. Ciri-ciri tumbuhan. Adapun ciri-ciri tumbuhan yang pertama daun. Daun merupakan salah satu organ tumbuhan yang tumbuh dari ranting. Biasanya berwarna hijau atau mengandung klorofil dan terutama berfungsi sebagai penangkap energi dari cahaya matahari untuk fotosintesis. Yang kedua, batang. Batang merupakan tubuh tumbuhan. Pada umumnya, batang mempunyai sifat-sifat sebagai pembentuk panjang dan bulat seperti silinder bersifat actinomorf. Yang ketiga, akar. Akar merupakan salah satu bagian pokok tumbuhan selain batang dan daun. Pada umumnya, akar mempunyai sifat-sifat yang dimana umumnya terdapat di dalam atau air. Next. Yang kedua tumbuhan lumut atau bryophyta. Tumbuhan lumut adalah tumbuhan yang pertama beradaptasi dengan lingkungan darat, menyesuaikan diri dengan lingkungan darat yang lembab dan basah, karena merupakan peralihan dari habitat air ke habitat darat. Maka tumbuhan lumut disebut pula tumbuhan amfibi. Next. Ciri-ciri tumbuhan lumut. Lumut memiliki ciri-ciri yang membedakannya dengan tumbuhan lain. Lumut merupakan tumbuhan dengan ukuran relatif kecil, tingginya 2-50 cm. Tubuhnya tidak memiliki akar, batang, dan daun yang sebenarnya, tetapi mempunyai bagian yang menyerupai akar, batang, dan daun. Pada beberapa jenis lumut, hati atau lumut tanduk tubuhnya masih berupa talus atau membran. Habitat tumbuhan lumut adalah tempat yang memiliki kelembapan yang tinggi di lingkungan sekitar. Kita bisa melihat berbagai jenis lumut yang menempel pada bebatuan, tembok, sumur, dan permukaan batu bata. Selain itu, tumbuhan lumut banyak dijumpai di hutan yang lebat, di atas tanah atau di atas batu. Tumbuhan lumut juga hidup pada kayu-kayu yang laku atau menempel pada kulit pohon sebagai epifit. Siklus hidup tumbuhan lumut berbeda dengan siklus hidup tumbuhan yang lain, karena siklus hidup lumut didominasi oleh gametofit. Gametofit menghasilkan organ kelamin jantan atau antheridium dan organ kelamin betina atau ortegonium.
Klasifikasi tumbuhan lumut. Yang pertama lumut daun atau biopsida. Kedua lumut hati, hepatokosida. Yang C lumut tanduk, Anthocerotopsida. Yang terakhir lumut epifit. Manfaat tumbuhan lumut. Tumbuhan ini memegang peranan penting dalam ekosistem. Sifat perintisnya menjadi pembuka ruang untuk ditumbuhi tanaman-tanaman lainnya. Bagi manusia, sifat yang dimiliki oleh tumbuhan ini sangat bermanfaat dalam menjaga keseimbangan lingkungan. Yang pertama, menahan erosi tanah. Yang kedua, mengurangi bahaya banjir. Yang ketiga, meningkatkan sumber air. Yang keempat, mensuplai oksigen. Baiklah, materi selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Aziza yang sudah menyampaikan materinya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Diva Kesha Pramanda. Kepada Diva dipersilakan. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yaitu tentang tumbuhan paku atau Peridophyta. Tumbuhan paku. Ada beberapa jenis paku yang hidup di tanah. Batang tumbuhan paku sejajar dengan tanah. Karena tumbuhnya menyerupai akar, maka batang tersebut dinamakan rizoma. Batang ini sering tertutup oleh rambut atau sisik berfungsi sebagai pelindungnya. Dari rizoma ini pula, tumbuhan akar-akar yang lembut, daun paku yang berbentuk tunggal majemuk ataupun menyirip ganda. Ciri-ciri tumbuhan paku. Tumbuhan paku termasuk tumbuhan kosmos berspora, artinya dapat dibedakan antara akar, batang, dan daun. Tumbuhan ini disebut Pritophyta yang berasal dari bahasa Yunani. Peridophyta diambil dari kata pteron yang berarti sayap, bulu, dan pita yang berarti tumbuhan. Di Indonesia, tumbuhan ini lebih dikenal sebagai tumbuhan paku. Daur hidup tumbuhan paku. Fase pembentukan spora dalam daur hidup tumbuhan paku disebut generasi sporofit, dan fase pembentukan gamet disebut generasi gametofit. Tumbuhan paku mengalami pergiliran keturunan atau metagenesis dengan dua generasi, yaitu generasi spermatofit dan generasi gametofit. Sporanya, tumbuhan paku dibedakan menjadi tumbuhan homospora, heterospora, dan peralihan homospora, heterospora. Klasifikasi tumbuhan paku. Yang pertama yaitu Phylloxera atau tumbuhan purba, Lycopsida atau paku kawat, Sphenopsida atau Equisetopsida atau paku ekor kuda, dan keempat itu Pteropsida atau paku sejati. Adapun manfaat tumbuhan lumut, yang pertama yaitu sebagai tanaman hias, yang kedua bahan obat, empat bahan sayuran, yang kelima kesuburan tanah seperti Azolla pinnata karena mampu bersimbiosis dengan Anebaena atau alga biru sehingga dapat mengikat unsur nitrogen dari udara. Yang terakhir yaitu sebagai gulma pertanian. Yang selanjutnya itu materi tumbuhan berbiji atau spermatophyta. Tumbuhan berbiji adalah kelompok tumbuhan yang memiliki ciri khas biji sebagai bagian yang berasal dari bakal biji. Di dalamnya terkandung calon individu baru yaitu lembaga. Lembaga sendiri akan berubah setelah terjadi penyerbukan atau persarian yang kemudian diikuti oleh pembuahan. Adapun ciri-ciri tumbuhan berbiji, ciri tubuh menghasilkan biji termasuk tumbuhan Cormophyta atau memiliki akar, batang, dan daun sejati dan menghasilkan bunga sehingga disebut Anophyta, memiliki plastisida yang mengandung klorofil A dan B sehingga bersifat autotrof, termasuk sel eukariotik dan mempunyai dinding sel yang tersusun dari selulose, hemiselulose, lignin, dan merupakan organisme bersel atau banyak multiseluler yang memiliki berkas pengangkut. Habitat tumbuhan berbiji. Darat, hidup bebas di tanah, epifit di pohon, dan atau parasit pada tumbuhan lainnya. Air, contohnya eceng gondok dan teratai. Reproduksi tumbuhan berbiji.
Reproduksi aseksual atau vegetatif merupakan cara reproduksi atau perbanyakan diri tanpa melewati proses peleburan dua gamet. Artinya, satu induk tumbuhan dapat memperbanyak diri menghasilkan heterogen memiliki sifat identik dengan induk. Reproduksi vegetatif dapat terjadi secara alami atau buatan. Klasifikasi tumbuhan berbiji pertama itu Gymnospermae, Cicadophyta, Ginkgophyta, Phenophyta, Genophyta, Angiospermae, monokotil dan dikotil. Adapun manfaat tumbuhan berbiji yang pertama yaitu gandum, padi, dan jagung merupakan makanan utama sebagian besar penduduk di dunia. Kacang, tomat, kol, kentang, dan wortel merupakan makanan hewan sebagai sumber serat, protein, dan vitamin. Kapas dan rami sebagai bahan sandang, kayu sebagai bahan papan dan perabot. Kumis kucing, jati, mahoni, dan pinus sebagai peneduh, penyimpan air, penyerap karbon dioksida, dan sumber oksigen. Berbagai jenis bunga untuk dekorasi, upacara adat dan agama, serta kosmetik. Selanjutnya itu jaringan tumbuhan. Jaringan meristem. Ciri-ciri jaringan meristem sebagai berikut. Bentuk dan ukurannya selnya sama atau kubus, dinding selnya tipis. Selnya penuh dengan protoplasma, isi sel tidak mengandung zat makanan, sel muda dan belum mengalami diferensiasi dan spesialisasi, berdinding tipis, protoplasma banyak, vakuola kecil, inti besar, plastisida belum matang dan berbentuk sama ke segala arah. Jaringan meristem berdasarkan asal-usul pembentukannya yang pertama yaitu promeristem, meristem primer, dan meristem sekunder. Jaringan meristem berdasarkan posisi dalam tubuh tumbuhan. Yang pertama yaitu meristem apikal, meristem interkalar, meristem lateral. Jaringan dewasa. Jaringan dewasa merupakan jaringan yang terbentuk dari hasil diferensiasi sel-sel yang dihasilkan jaringan meristem sehingga memenuhi suatu fungsi tertentu. Jaringan dewasa pada umumnya pertumbuhan terhenti atau sementara terhenti. Jaringan dewasa ada yang disebut permanen karena telah mengalami diferensiasi yang sifatnya irreversibel. Ciri-ciri jaringan dewasa antara lain, tidak melakukan aktivitas membelah diri, ukuran sel relatif lebih besar daripada sel meristem, vakuola berukuran besar, plasma sel sedikit hanya seperti selaput yang menempel pada dinding sel, sel kadang telah mati atau tidak ada sitoplasma dan terdapat ruang sel kecuali pada epidermis. Adapun pembagian jaringan dewasa itu yang pertama jaringan pelindung, jaringan dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Diva yang sudah menyampaikan materinya. Baik, dari hasil presentasi kami tadi dapat disimpulkan bahwa tumbuhan merupakan organisme multiselular yang memiliki kemampuan untuk membuat makanan sendiri. Sedangkan organisme lain seperti manusia, hewan, dan mikroorganisme tidak membuat makanan sendiri, sehingga bergantung pada keberadaan tumbuhan. Hal ini menyebabkan para ahli menggolongkan tumbuhan sebagai organisme produsen dan organisme lainnya sebagai konsumen. Tumbuhan lumut adalah tumbuhan pertama yang beradaptasi dengan lingkungan darat, menyesuaikan diri dengan lingkungan darat yang lembab dan basah, karena merupakan peralihan dari habitat air ke habitat darat. Maka, tumbuhan lumut disebut pula tumbuhan amfibi atau amphibious plant. Yang ketiga, pada beberapa jenis paku yang hidup di tanah, batang tumbuhan paku sejajar dengan tanah. Karena tumbuhnya menyerupai akar, maka batang tersebut dinamai rizoma. Batang ini sering tertutup oleh rambut atau sisik berfungsi sebagai pelindungnya. Dari rizoma ini pula tumbuh akar-akar yang lembut. Daun paku ada yang berbentuk tunggal, majemuk, ataupun menyirip ganda. Helaian daun secara menyeluruh disebut ental. Terkadang tumbuh dua macam ental, yaitu yang subur dan mandul. Tumbuhan berbiji adalah kelompok tumbuhan yang memiliki ciri khas biji sebagai bagian yang berasal dari bakal biji. Di dalamnya terkandung calon individu baru, yaitu lembaga. Lembaga sendiri akan berubah setelah menjadi penyerbukan atau persarian yang kemudian diikuti oleh pembuahan. Jaringan meristem adalah jaringan yang sel-selnya mampu membelah diri dengan cara mitosis secara terus-menerus.
atau bersifat embrional untuk menambah jumlah sel-sel tubuh pada tumbuhan. Meristem terdapat pada bagian-bagian tertentu saja pada tumbuh-tumbuhan. Jaringan dewasa merupakan jaringan yang terbentuk dari hasil diferensiasi sel-sel yang dihasilkan jaringan meristem, sehingga memenuhi suatu fungsi tertentu. Jaringan dewasa pada umumnya pertumbuhan terhenti atau sementara terhenti. Jaringan dewasa ada yang disebut dengan permanen karena telah mengalami diferensiasi yang sifatnya irreversibel. Baiklah, hanya itu yang dapat kami jelaskan. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.